Iya, ya. Ya udah. Oke, hari ini kita mulai kelas kita hari ini ya. Oke. Hari ini kelasnya kita mau langsung ngomonginnya soal aturan-aturan denda-denda ya, karena logonya nanti mereka bisa belajar sendiri, kita akan adain kelas lagi sih. Cuman kalau logo kan lebih lebih gampang lah. Yang lebih sulit kan bagian denda-denda ya. Denda ya. Iya, ini yang anak-anak masih suka salah-salah gitu. Ya udah, oke, kita mulai sekarang. eh Dibaca dulu ya, Riko. Kita bacanya giliran ya, supaya nggak cuma saya yang satu arah aja, tapi kalian juga bisa baca, perhatiin gitu. Ya, Iya, kayak gini iya. jelas ya kelihatan tulisannya ya. Jelas. Oke, Riko baca dulu, Riko nomor satu. Jadi di Taiwan itu, sorry, saya ulangin lagi. Di Taiwan itu banyak, ketika kita udah punya SIM, kita itu punya poin-poin, Riko. Ya, sah. Dalam 6 bulan, kita itu punya 6 poin. Kalau 6 poin. misalnya poin kita kepotong sampai 6 poinnya itu habis, maka Bis. SIM kita akan ditahan sama Tetap. Samsat. Nah, nanti akan dibahas juga satu poin itu kalau ada kejadian apa, 2 poin itu kalau gimana kondisinya, 3 poin itu kayak gimana gitu. Jadi supaya menghindari jangan sampai SIM kita ditahan sama polisi atau sama Samsat gitu ya. Terus udah gitu segala macam pelanggaran itu akan ada konsekuensinya beda-beda. Ada yang didenda dan dicatat pelanggarannya, ada yang didenda, dicatat dan dipotong 1 poin kayak gitu. Ya ada yang sampai dicabut, ada yang nggak boleh ikut ujian seumur hidup. Itu kondisinya beda-beda. Jadi kita akan bahas di kelas hari ini, gitu. Ya, oke, Riko dibaca Ya. dulu nomor 1, Riko. Saat mengemudi melewati jalan, ada kedengeran berisik nggak, Ce? Enggak sih, Nggak terlalu ya. enggak. Temanku pada saat pengemudi melewati jalan dengan rambu petunjuk tikungan, tanjakan atau turunan, jalan sempit, jembatan sempit, terowongan atau perbaikan jalan dan tidak mengurangi kecepatan. Ya, ya. Jadi ini intinya tentang tidak mengurangi kecepatan. Ya. Jadi Mengurangi. kalau misalkan tidak mengurangi kecepatan dan ada polisi yang lewat atau polisi yang suka pakai kamera gitu ya, kamera kecepatan, itu ngetes, itu akan didenda dan dicatat pelanggarannya. Nanti denda-dendanya akan ada di bawah berapa duitnya. Gitu. Oke. Nomor 2, Sa. Mengemudi di jalan dengan rambu petunjuk sekolah, rumah sakit, namun tidak mengurangi kecepatan. Ya, ini juga sama, tidak mengurangi kecepatan intinya. Nggak peduli di mana, di jalan sempit, jembatan, petunjuk sekolah, yang ada petunjuk sekolah, rumah sakit, tapi tidak mengurangi kecepatan. Itu juga didenda dan dicatat pelanggarannya. Oke, nomor 3, Riko. Saat mengemudi di jalan yang berlumpur atau tergenang air, pengemudi tidak mengurangi kecepatan dan menyebabkan pakaian orang lain kotor karena cipratan air. Ya, jadi kalau misalkan saya lagi jalan kaki, Riko naik motor, kenceng banget, ngeng, terus kena baju saya. Terus saya sempet foto plat motor kamu, saya langsung laporin ke polisi. Itu kamu juga bakal didenda, ya. Jadi kita punya hak untuk melapor, walaupun kejadiannya kesannya kecil, sepele gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak seneng, masih tetap bisa kena denda, ya. Oke, nomor 4, Sa. Karena hujan, kabut, pandangan kabur, atau terdapat hambatan darat di jalan, Darurat. pengemudi yang tidak darurat ya, darurat di jalan, pengemudi yang tidak mengurangi kecepatan. Ya, ini juga sama, pokoknya yang berhubungan dengan tidak mengurangi kecepatan itu akan didenda dan dicatat. Jadi ketika udah baca soal tidak mengurangi kecepatan, oh, kamu udah langsung tahu Langsung jawabannya tahu. adalah Ini didenda sama dan dicatat. dicatat ya, Ya, dicatat pelanggarannya, bukan dikurangi poinnya gitu, Cek. yang Beda ini apa belum. sama? Enggak, yang ini enggak, cuman dicatat aja.
Ya, maksudnya kita udah termasuk kayak ada satu kelakuan buruk gitu loh. Ada satu kelakuan yang udah dicatat sama polisi. Ini nanti akan berhubungan kalau kita mau bikin SKCK yang saya bilang. Misalkan surat kelakuan baik, oh ini anak pernah masalah sosial, pernah menyebabkan orang lain, merugikan orang lain. Nah, itu akan mempengaruhi SKCK-nya dia gitu. Oke, lanjut. Nomor 5. Saya, Iya. pengemudi kendaraan terlibat dalam kecelakaan yang menimbulkan korban terluka atau meninggal harus mengambil langkah pertolongan dan penanganan sesuai ketentuan, serta melaporkannya pada pihak kepolisian, tidak boleh memindahkan kendaraan yang tertabrak dan bukti-bukti pada tempat kejadian. Ya, ini kalau misalnya ada kecelakaan atau apapun, nanti akan dinilai lagi sih siapa yang menyebabkan kecelakaan, ya. Tapi kalau misalkan kita mindahin orang yang kecelakaan, terus kita lupa. Kalau di Taiwan kan gitu kan, kalau ada orang kecelakaan, kita harus tunggu polisi datang, nggak boleh kita so pinter pindahin sendiri atau gimana gitu. Tunggu polisi datang. Nah, sebelum kita pindahin bukti-buktinya itu kita harus kasih tanda. Kalau hanya kita nggak kasih tanda, itu akan didenda dan dicatat. Dianggap kita menghilangkan barang bukti, kayak gitu. Oke. Nomor 6, Sa. Tidak taat pada petunjuk dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, patroli, atau petugas pemeriksa. Oke, ini yang paling sering banget itu pemeriksaan alkohol lah ya. Kalau malam jam 11 ke atas itu polisi biasanya suka patroli, suka ngecek gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu di depan ada polisi lagi petugas pemeriksaan, terus udah gitu kamu balik arah atau kabur atau gimana, polisi akan nyatet pelanggaran kamu gitu. Akan didenda juga karena tidak ikut kooperatif lah sama polisi gitu. Pokoknya asal plat motor kita udah kecatat itu gampang banget dicari gitu sama polisi. Jadinya harus tetap ikutin kooperatif lah sama Pak Polisi yang lagi bertugas. Oke, lanjut, Riko. Pengemudi tidak memberi jalan pada kendaraan yang sedang melaju, tidak memberi prioritas pada pejalan kaki untuk berjalan terlebih dahulu. 1.800 NT dalam. Ya, itu dendanya. Ya, jadi kalau misalkan ada motor sama ada orang pejalan kaki, kadang suka lampu merahnya tuh nyalanya barengan. Misalkan pejalan kaki juga hijau, motor pun juga hijau. Pernah kan tahu kan kondisinya. Nah, kamu harus biarin orang yang nyebrang di zebra cross jalan duluan. Kalau misalkan kamu lihat lagi ada orang nyebrang terus kamu jalan dulu nyelonong, udah itu otomatis kena denda 1.800. Ya, ini saya pernah kena dendanya soalnya. Polisinya sampai bilang, waduh, ini kamu cewek-cewek ya, sembarangan nyetirnya cepet-cepet banget. Terus udah gitu dia bilang, kalau semua orang kayak kamu ntar orang-orang pada takut jalan kaki, katanya gitu. Jadinya juga pernah tuh, itu posisinya malam nggak kelihatan, petang pada orang lewat nggak samar-samar, posisi gerimis hujanan pakai helm ketutupan itu nggak kelihatan, hampir nabrak aku. Oh, itu ya. Makanya Untung ini masih benar. Untung nggak kenapa-napa. masih nggak kenapa-napa. Ya, pokoknya harus memberi yang pejalan kaki itu prioritas utama dibandingin motor atau mobil. Gitu. Oke, Sasa tiba-tiba hilang. Oke, lanjut Riko. Didenda dan dicatat 1 poin pelanggaran. Apa aja? Satu pengemudi kendaraan yang ngebut harus dihukum, didenda, dan dicatat pelanggarannya 1 poin. Ya, ngebut ya. Ini berhubungan dengan kecepatan. Kecepatan itu langsung dipotong 1 poin. Ya. Dendanya beda-beda. Nanti akan saya kasih tahu di bawah. Dendanya tergantung kecepatan kita. Ya, kecepatannya nanti akan saya kasih tahu di sini.
Nih, kecepatannya kalau ngebutnya lebih dari 20 km 1.200. 20 sampai 40 km 1.400. 40 sampai 60 km didendanya 1.600. Kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi di bawah. Terus nomor 2, Riko. Berkendara dengan kecepatan melebihi batas maksimum atau ngebut. Pengemudi yang mengemudi kendaraan dengan kecepatan di bawah kecepatan minimum. Jadi di Taiwan nggak boleh ngebut, tapi nggak boleh kelamaan. Kelamaan Terlalu itu pelan. kayak gimana? Misalkan kamu pacaran sama pacar, Pacaran. pelan-pelan, benar itu motor ya ampun. Sama jalan kaki lebih cepatan orang jalan kaki. Ingat ya Jadinya, temen gue macet. Katanya pacaran nggak di motor, di semak-semak. oh, ini Maaf, kawannya naik C. Tadi motor. keluar. Iya nggak apa-apa, Sa. Ya pokoknya di Taiwan nggak boleh yang namanya kecepatan banget, nggak boleh kelambatan banget. Itu bakal ada kena denda. Ya. Oke, jangan Nggak boleh sampai tuh. kamu Berang tahun. naik motor Temen kawanku mau tanya, apa? kalau kaburan dulu di Indo ya. Kaburan udah di Indo sekarang itu udah ada 6 tahun. Oh, 6 tahun ya? Bisa 6 tahun bisa ke seharusnya Taiwan lagi bisa nggak? sih. Dia di Taiwan pada saat kabur ada melakukan kejahatan nggak, tindakan kriminal? Enggak ada. Dia menyerahkan diri, enggak ada kasus. Oh, harusnya bisa sih 5 tahun. Gimana itu caranya? Langsung aja daftar ke PT yang di Indo dulu, biar ntar mereka yang urus. Mereka akan Enggak, kontak maksudnya sama pihak yang PT yang udah kerja sama backlistannya di gimana? Taiwan. Backlistannya itu. Backlistannya masih ada nggak tuh? Apanya? Takutnya nyampe Taiwan mental gitu. Enggak. Pasti dicek dulu lah. Jadi Di lihat Taiwan itu. dia daftar ke PT yang di Indo. Misalkan kalau di saya kan PT Mekarjaya. Terus udah gitu nanti PT Mekarjaya kontakkan sama agensi yang di Taiwan. Suruh agensi yang di Taiwan tanyain ke Depnaker. Anak ini nomor paspor yang lamanya berapa? Terus udah gitu nama aslinya siapa, tanggal lahir berapa? Suruh mereka cek. Kelihatan ya. Udah bisa belum gitu. Berarti harus masuk PT dulu ya? Iya dong, harus PT dulu. Kalau nggak ada PT yang di Indo, siapa yang mau ngurusin dia? Gitu. Oke. 5 tahun. 6 lah, 6 tahun. 2015. 5 tahun udah bisa sih harusnya. Bisa lah. Tinggal uangnya. Enggak, ya gampang. Yang penting oke. Iya, ada duit mah bisa diatur. Ada duit. Oke, lanjut. Tadi udah sampai nomor 2 ya. Pokoknya kecepatan terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat nggak boleh. Ya. Nomor 3, Sasa. Sebelum mulai mengemudi, pengemudi tidak memberi jalan pada kendaraan yang sedang melaju, tidak memberi prioritas pada pejalan kaki untuk berjalan terlebih dahulu. Ya, ini akan didenda dan dicatat 1 poin. Dendanya 1.800 ya. Tidak memberi prioritas pada pejalan kaki untuk berjalan terlebih dahulu. Oke, nomor 4, Riko. 4. Pengemudi tidak mengemudi di jalur sesuai ketentuan jalur sepeda. Ya, ini yang di Taipei lebih banyak lah. Kalau di Taichung saya ada sih lihat jalur sepeda, tapi kayaknya biasa sepeda sama motor itu digabungin jadi satu. Tapi kalau di Taipei itu beda. Dia itu jalur sepeda listrik. Masuknya jalur sepeda ya, C? Oh, sepeda listrik, iya, masuknya jalur sepeda. Ya, masuknya jalur sepeda masih. Karena kecepatannya sepeda listrik kan nggak boleh lebih dari 50 km. Apa sih aku tiap hari? Ya, itu beda ya. Sepeda listrik yang kayak kalian yang gede-gede itu beda ya. Tapi kalau sepeda listriknya yang kayak yang lebih kecil-kecil gitu loh, yang masih nggak dimodifikasi segala macam, itu kan masih sepeda listrik. Iya sih. Karena itu kecepatannya nggak bisa di atas 50. Kalau yang sepeda listrik yang murahan gitu yang kayak 10.000, 15.000-an. Tapi kalau yang sepeda listrik 100.000 ya beda lah. Gitu. Ya. Baterainya aja 40.000. Ya, baterainya aja bisa beli 1 motor. Ya. Beli 4 motor masih kembalian lagi.
Ya, jadi intinya kalau misalkan kamu naik motor, terus udah gitu kamu pakai jalur sepeda karena mungkin jalur motornya lagi macet. Terus udah gitu jalur sepedanya kamu naikin, terus di depan ada polisi, langsung didenda dan dicatat 1 poin pelanggaran. Oke, lanjut. Nomor 5. Aku lagi. Siapa? Tidak menaati komando Menaati. polisi lalu lintas yang sedang Jika. bertugas atau petugas pengarah lalu lintas atau petugas patroli lainnya sesuai ketentuan hukum. Ya, ini sama dengan yang di atas. Kalau misalkan ada, biasanya ini kalau mungkin satu, kalau ada lampu merahnya kondisinya mati, terus udah gitu kan polisi pengatur lalu lintasnya masuk ngurusin. Terus udah gitu kamu buru-buru atau gimana, tetap aja nggak naatin mereka. Terus kedua, kalau misalnya ada ambulans, ya, kalau ada ambulans biasanya mereka kan akan mendahulin si ambulans jalan duluan gitu. Terus kamu nggak ngikutin, kamu tetap aja ngikutin dia, itu akan didenda dan dicatat 1 poin pelanggaran. Ya, udah ya, inget ya. Terus kalau yang Mirip sama yang tadi ya, Cek. iya, Mirip yang sama yang tadi di atas. perasaan. Oke, yang kalian dicatat 3 poin pelanggaran apa? Dicatat 3 poin pelanggaran. Pengendara sepeda motor menerobos lampu merah di persimpangan jalan yang memiliki lampu lalu lintas. Ya, kalau ada lampu lalu lintas terus kamu nerobos, itu dipotong 3 pelanggaran. Ini saya pernah kena, jadi dalam waktu 6 bulan saya nerobos lampu merah 2 kali dan ketangkep. Nah, akhirnya apa? Dicatat 3 poin pelanggaran, sekali 3 poin. 2 kali berarti 6 poin. Berarti poin saya udah langsung habis. Nah, kalau poin saya habis, berarti saya harus secara sadar bawa SIM saya ke kantor Samsat. Serahin. Nah, karena waktu itu saya pindah rumah, pindah alamat, terus udah gitu saya nggak lapor. Jadinya mereka ada kirim surat kepada Ibu Novia, kamu harus serahin SIM kamu ke Samsat. Nah, saya nggak nyerahin karena saya nggak terima surat. Terus udah gitu saya akhirnya ditelepon gitu kan, nih kamu udah lewat ya, udah lewat 3 bulan terus kamu nggak nyerahin SIM kamu, akhirnya kamu harus bayar 6.000 NT. Bayar 6.000 NT, terus udah gitu saya harus ikut kelas pengarahan lagi. Jadi saya kayak ikut ujian SIM ulang gitu loh, kayak harus dengerin lagi mereka selama 4 jam gitu. Ya, jadi itu poinnya habis itu di apa, Cek? Di SIM-nya ditahan atau diapain? SIM-nya ditahan 1 bulan. Oh, kalau poinnya habis. Ya, kalau poinnya habis. Jadinya jangan sampai poinnya habis. Terus udah gitu kalau misalkan poin yang kecil-kecil itu yang kayak parkir sembarangan juga termasuk. Ya, parkir sembarangan. Terus udah gitu ketangkep di foto atau di denda langsung ya. Dikasih denda sama Pak Polisi itu kena poinnya juga 1 poin. Gitu. Ya, parkir sembarangan juga termasuk. Ya, yang paling gede sih menerobos lalu lintas. Kenapa? Karena kalau sampai kamu menerobos lalu lintas, tiba-tiba terjadi kecelakaan, itu bakal resikonya lebih gede. Makanya dipotong poinnya itu lebih banyak gitu, 3 poin. Gitu. Oke ya, bisa sampai sini ya. Ntar ini PowerPoint-nya akan saya kasih kok, jadi ntar bisa dipelajarin lagi. Oke, nah dalam kondisi apa kita akan dicabut SIM-nya? Pencabutan SIM. Oke. Nomor 1, tadi giliran siapa? Sasa ya? Pengemudi sepeda motor yang SIM-nya telah ditahan, dibatalkan, namun masih tetap mengemudi, selain dikenakan denda, dilarang mengemudi saat itu juga, maka SIM-nya akan dicabut. Ya, jadi kalau misalkan ini kayak saya udah jelas-jelas saya ngeranggar nerobos lampu merah 2 kali, SIM saya lagi ditahan nih. Terus udah gitu, tapi namun masih tetap mengemudi gitu. Ya, saya tetap mengemudi. Terus udah gitu, selain itu
saya akan dikenakan denda. Yang tadi saya bilang, saya dikasih denda 6.000. Terus udah gitu di stopin sama polisi, nggak boleh naik motor lagi. Bahkan SIM saya akan dicabut. Ya, jadi kalau kita udah jelas-jelas udah nggak ada SIM, terus kamu masih tetap aja nyelonong gitu. Kalau misalkan selama 1 bulan kamu nggak ketemu polisi, ya udah anggap aja kamu beruntung. Tapi kalau selama pas lagi ditahan, masa penahanan SIM kamu, terus kamu ketangkep polisi. Namanya orang lagi kadang lagi sial kan, bisa aja ketemu polisi. Apes, ketemu polisi, udah langsung dicabut SIM-nya. Awalnya cuma ditahan, tapi kita tetap bandel, akhirnya dicabut. Gitu. Oke, nomor 2. Merapat sekehendak hati, ganti jalur dengan tiba-tiba atau cara lain yang tidak benar, memaksa kendaraan lain untuk memberi jalan, cara mengemudi yang berbahaya lainnya, dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya, jadi kalau ini biasanya misalkan kamu naik motor, terus udah gitu di depan kamu lagi berada di satu jalur gitu, yang satu jalur ke atas, satu jalur ke bawah gitu kan. Terus udah gitu di depan kamu ada satu mobil, terus udah gitu kamu nggak bisa nyalip dia, tapi Pepetin kamu terus ya. ya kamu pepetin terus dari belakang, pepetin terus supaya dia kasih kamu jalan. Nah, ini bisa dicabut sama polisi kalau sampai ada orang yang ngerekam. Kalau kamu dipepetin, misalkan mobil depan, kamu pepetin dari belakang, kan dia mobilnya belakang nggak ada kamera. Tapi kalau di belakang kamu ada mobil satu lagi, terus ngerekam kamu nih, gimana kamu mepetin terus mobil depan, dia mau ngelaporin kamu bisa dicabut SIM-nya. Gitu. Ini namanya memaksa kendaraan lain untuk memberi jalan. Gitu. Biasa cowok-cowok lebih suka kayak gini lah. Kalau cewek-cewek biasanya lebih santai aja di belakang gitu loh, nggak buru-buru banget. Tapi kalau cowok-cowok, saya pun sering gitu, lagi naik mobil dipepetin mulu sama di belakang. Kan ngeri kan? Jadi akhirnya kita ngalah, kita kasih jalan. Gitu. Ya, apalagi kalau sampai mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kayak gitu. Itu bakal dicabut SIM-nya. Oke, lanjut nomor 3. Saat bukan pada situasi darurat, tiba-tiba mengurangi kecepatan, mengerem mendadak, atau berhenti sementara di tengah-tengah jalur kendaraan, cara mengemudi yang berbahaya lainnya dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ini kalau misalnya kamu lagi naik motor ya, kecepatan stabil di 60 misalnya. Tiba-tiba di samping ngelihat toko, mau berhenti sebentar, tiba-tiba kamu berhenti, gitu. Terus udah gitu, mengurangi kecepatan bukan karena di depan ada kecelakaan atau ada apa, tapi gara-gara kamu mau kemana dulu bentar gitu, ngelihat supaya nggak kelewatan jauh. Nah, kalau sampai mengakibatkan terjadinya kecelakaan, itu juga akan langsung dicabut SIM-nya, ya. Karena bukan keadaan darurat gitu, atau misalkan berhenti sementara gitu di tengah-tengah jalur kendaraan. Misalkan nggak ada apa-apa, tiba-tiba kamu berhenti sebentar, balas pesan kayak gitu, ya itu akan dicabut SIM-nya. Oke, lanjut. Pokoknya saya bisa kesimpulannya lah, kayak sampai mengakibatkan orang sampai menyebabkan kecelakaan itu akan dicabut SIM-nya gitu. Ya, kalau sampai agak parah kondisinya. Oke, nomor 4. Pengendara yang menyebabkan kecelakaan karena berjalan dengan roda belakang menyentuh tanah, mengendari seperti bentuk ular, atau menghilangkan alat peredam bunyi. Menghilangkan alat peredam bunyi dengan roda belakang. Ya, bentar si Giri datang nih. Tanah, standing. Ya, connection to audio belum ada suara deh. Menghilangkan alat peredam bunyi. Ini maksudnya dia adalah pengendara yang menyebabkan karena jalan dengan roda belakang. Dia kayak apa sih, standing ya? Standing. Ya, naik motor tapi yang kayak berdiri gitu. Yang kayak orang naik kuda gitu.
Terus udah gitu mengendarai seperti bentuk ular kayak ngeng 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 ngeng. Nah, Kayak itu monitor. halo Giri, kelihatan ya layarnya ya? Halo, kelihatan ya layarnya ya? Oke, kamu HP-nya nggak juga ada kelihatan, suara? Ce. Saya kan kirim HP iso kan. Kamu nggak ada suara? Oke, Oppo ntar, A7 juga ada suara. ntar kita baca giliran soalnya. Ya, oke, ini lagi giliran Riko, terus kemudian Sasa, terus kemudian Giri ya. Kita bacanya gantian. Oke, jadi ini yang di poin 4 adalah jangan sampai naik motornya ngeng 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 ngeng, selap selip, terus begitu nggak boleh standing. Ini akan dicabut SIM-nya ya. Menghilangkan alat peredam bunyi itu kayak knalpot racing apa tuh? Iya. Misalnya kan kayak sebenarnya bukan menghilangkan sih, kayak yang gantinya tuh kayak yang aneh-aneh kali ya. Di sini kayak orang jarang ganti-ganti modif-modif yang aneh-aneh. Gitu. Oke. Ini kita lagi bahas yang soal pencabutan SIM ya, Giri. Bagaimana kondisi apa sampai kita bakal dicabut SIM-nya. Ini jadi harus diperhatiin. Oke. Nomor 5, Sah. Mendengar sirine mobil pemadam kebakaran, ambulan, mobil polisi, kendaraan penyelamat, kendaraan darurat kecelakaan, bahan kimia beracun, dan tidak langsung menghindar. Ya, ini yang paling sering itu paling gampang kita ketemu adalah pemadam kebakaran ya, sama ambulan sama mobil polisi. Kalau misalkan ada dengar sirine kayak gini, langsung minggir. Kalau kamu nggak minggir, terus udah gitu ada orang yang ngerekam, mereka rata-rata di mobil ambulans atau mobil polisi atau pemadam kebakaran itu di depannya ada itu sih, ada kamera gitu. Kamera. Ya. Mereka bisa ngerekam siapa nih yang nggak kasih saya jalan gitu. Sampai kalau kerekam itu orang yang nyetir itu bakal dicabut SIM-nya ya, karena dianggap kamu kan udah ikut kelas aturan keselamatan, udah tahu rambu-rambunya, tapi masih nggak ngasih jalan. Padahal kan itu mereka dianggap mobil prioritas lah gitu. Jadi jangan sampai nggak ngasih jalan ya gitu. Jadi harus langsung menghindar. Makanya kalau lihat orang di sini kan lagi macet sekalipun mereka harus tetap mikir ya, nggak boleh nggak ngasih jalan. Nomor 6, Giri. Ya, pengemudi yang menabrak polisi yang sedang bertugas hingga luka. Udah, ini aja. Pokoknya intinya kalau ada polisi yang lagi bertugas terus udah gitu mungkin yang mengemudi itu lagi mabuk atau apa kondisinya, nggak sengaja, itu akan langsung dicabut SIM-nya. Oh, langsung dicabut SIM-nya ya, Cek? Iya, ya langsung dicabut SIM-nya. Jadinya nggak macam. Dan oh ya, SIM-nya dicabut dan denda enggak? Cuman SIM-nya dicabut. Oh iya, didenda juga. Oh. Tapi yang pasti yang susah, yang paling berat itu kan dicabut SIM-nya. Ya, kamu udah nggak boleh naik motor lagi, gitu. Oh. Oke. Terus nomor 7, Riko. 7. Pengendara dengan kadar alkohol melebihi dari yang ditentukan 0,15 mg dan menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga orang lain terluka atau meninggal Ya. Ini kadar alkohol di Taiwan itu batas maksimal 0,15. Ya. Jadinya kalau misalkan sampai kamu, kayak saya dulu pernah ada satu TKA, dia di CAI, dia naik motor listrik, terus udah gitu dia minum sampai 6 kaleng gitu loh, 6 kaleng bir. Terus udah gitu pas dia nggak sengaja, dia kayak emang beneran maboknya lumayan parah gitu. Naik sepeda listrik terus nabrak pohon. Dia langsung didenda 90.000 NT. Habis dendanya selesai, dikasih pilihan 2. Bayar 90.000 NT atau dikurung 90 hari. Jadi 1 hari kurungan itu dianggap ngebalikin 1.000 NT. Gitu. Jadi dia pilih, karena dia bilang, aduh nggak ada duit. Dia bilang, nggak apa-apa deh, di penjara aja. Di penjara 3 bulan.
penjara 3 bulan, terus dari itu langsung dipulangin gitu. Ya, Kalau bayar 90.000 juga dipulangin. tetap dipulangin. Jadi pilihannya didendanya 2. 1, kamu mau dikurung atau denda 90.000 atau dikurung 90 hari plus dipulangin. Kalau orang asing ya. Tapi kalau orang Taiwan kan nggak bisa dipulangin, mau dipulangin kemana? Ya, kalau Kalau untuk orang Taiwan TKA, juga sama dikurung 3 bulan juga ya. iya sama. Gitu. Padahal Ya. cuma nabrak pohon ya. Nabrak pohon nggak sampai nabrak orang loh, gitu. Karena dia kadar alkoholnya itu 0,16. 0,17. 0,17. Iya. Disuruh tiup gitu kan. Terus gitu langsung kelihatan. Itu karena salah dia sendiri sih. Gitu. Oke. Nanti ini 8 menit lagi akan mati, ntar masuk lagi ya. Soalnya saya pakai yang gratisan, jadinya dia cuma bisa 40 menit mati terus masuk lagi. Ya. Oke. Terus lanjut nomor berikutnya siapa nih? Dengan sepeda motor melakukan kejahatan kriminal dan setelah dihukum akan ditahan untuk bersangkutan masa penahanannya telah dipastikan. Selain dicabut SIM-nya tidak boleh ujian SIM dalam waktu 1 tahun. Ya, ini kalau di Indonesia mungkin naik motor untuk illegal ya, untuk nyopet atau untuk melakukan kriminal lah, gitu ya. Langsung dihukum, ditahan, terus udah gitu kalau udah ketahuan ditahan berapa lama, terus udah gitu SIM-nya akan langsung dicabut, nggak boleh ikut ujian 1 tahun, gitu ya. Kalau saya percaya lah kalian nggak mungkin ada yang naik motor sampai kayak gini. Nah, oke. Buat godain cewek deh kalau cowok. Ya, kalau cowok buat goncengin, gebetan, gitu kan. Oke, nomor berikutnya Giri. Karena poin pelanggaran SIM mengemudi telah ditahan sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun, bila melakukan pelanggaran lagi dan dicatat pelanggarannya akan dicabut SIM-nya. Ya, ini tadi Giring belum masuk ya, saya jelasin sedikit lagi. Kita di Taiwan, setiap orang itu punya 6 poin, 6 jatah 6 poin. Jadi ketika itu untuk 6 bulan. Kalau misalkan udah 6 bulan, itu akan isi lagi poinnya gitu. Misalkan selama 6 bulan ini poin kita habis, tim kita langsung ditahan, alias kita harus menyerahkan ke Samsat. Misalkan kayak nerobos lampu merah itu dipotong 3 poin. Terus ternyata dalam waktu 6 bulan kamu nerobos lampu merah 2 kali. Berarti kan sekali nerobos kan 3 poin. Terus nerobos kedua kalinya 3 poin. Berarti habis poin kamu. Kamu harus serahin SIM kamu kasih ke Samsat. Iya, jangan sampai lah. Ini dia maksudnya adalah SIM pengemudi telah ditahan sebanyak 2 kali selama 1 tahun. Nah, berarti hitungannya dalam 1 tahun kamu udah ngelanggar banyak banget sampai SIM kamu ditahan 2 kali. Nah, terus kalau misalkan udah ditahan 2 kali, terus masih melakukan pelanggaran lagi, baru dicabut, ya. maka akan dicabut. Awalnya cuma ditahan. Iya. Awalnya ditahan itu artinya bisa dikembalikan. Tapi kalau dicabut itu nggak bisa dikembalikan. Gitu. Karena ditahan udah 2 kali ya dalam 1 tahun ya. Iya. Ya, jadinya jangan sampai sembarangan nanti poin kita habis, terus udah gitu udah nggak ada poin lagi, akhirnya kita harus ditahan SIM-nya. Gitu. Ini anak saya udah dia sehari aja udah dipotong 2 poin gara-gara parkir sembarangan. Pagi parkir sembarangan, malam parkir sembarangan. Akhirnya poinnya udah dipotong 2 kali. Terus bilang hati-hati, jangan sampai poinnya habis, SIM-nya dia harus ditahan. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, dalam kondisi apa akan ditahan SIM-nya?
Baca dulu nomor 1, Riko. Ngerti. Bisa tekan ya. Pengemudi yang mengizinkan orang yang tidak memiliki Enggak SIM untuk stasiun mengemudi saurung. kendaraannya, SIM-nya akan ditahan selama 3 bulan. Nah, kamu punya motor, kamu baik hati sama temen. Oke, nggak apa-apa nih, Sasa, aku pinjemin nih motor buat kamu. Tapi jelas-jelas Oh, si Sasa nggak punya SIM. Riko, mm-mm. pinjemin aku motor dong, Riko. Terus Riko nggak apa-apa Kenapa, lah, Cek? kasih pinjem. Yang ditahan siapa? Yang ditahan SIM-nya si Saya. Riko. Kamu Yang jelas-jelas punya tahu. motor ya. Iya, iya kan dia kan udah punya motor. Dia kan udah punya Mm-mm. SIM. Jadi Rikonya yang suwe, jadinya Rikonya apes gara-gara minjemin si Sasa, niatnya baik, Sasa cuman ke 7-Eleven Iya, itu konyol itu mah, jangan sampai. beli makanan sebentar ya, tapi ternyata ketahan gitu, kena polisi. Akhirnya SIM Riko yang ditahan selama 3 bulan ya. Jadi kalau Pinjem nanti motor. kalian punya SIM, punya teman yang mau pinjem motor, kamu tahu dia belum ujian SIM, kamu belum ada SIM, jangan pernah kasih pinjam. Mm-mm. Alasannya Iya, bukan iya. karena pelit, tapi karena ini udah ada aturan. Apapun alasannya janganlah. Mm-mm. Ya, kalau ada apa-apa, kamu yang bertanggung jawab. Karena Iya. itu motor atas nama kamu. Kalau aku udah punya SIM misalnya, minjem motor kawan, nanti pas ketangkep yang kecatut mana? Yang punya motor apa saya tuh? Kamu punya SIM, kamu pinjam motor kawan, terus Yang kecatut yang kalau yang misalkan mengemudi apa? ada polisinya pada saat itu juga, kamu yang langsung kena. Tapi kalau misalnya cuman di foto Kamera. sama orang, iya yang punya motor yang kena. Ya karena Jadi kan, yang minjem nggak kena ya, Ce? iya, karena kan cuman kelihatannya motornya doang. Cuman taunya itu plat Iya. motor Ah, nama siapa. tahu. Kena foto di, misalkan lampu merah kan otomatis cuman plat nomor motornya doang yang ke Ya, foto. orangnya kan nggak ada. Gitu, ya. Ini sebentar lagi mati nih. Saya matiin dulu. Masuk lagi ya. Oke. Oke, yuk. Mbak Sasa. Kita